Oke, jadi hari ini kita lagi ada di Senayan Park buat nyobain si Mitsubishi Destinator ini. Jadi kemarin itu baru aja di launching mobilnya, tapi belum ada harganya karena harganya akan ada di Gias 2025. Dan launchingnya di Spark bisa langsung test drive. Jadi di sini tuh tadi kita akan nyoba ya. Jadi di sini tuh kita akan nyoba akselerasi, kemudian ada beberapa rintangan, habis itu kita bisa slalom. Nah, tapi nanti aja. Kita sekarang bahas mobilnya dulu. Jadi ini namanya Destinator. Dari DST konsep, dan yang gue sukanya adalah dari konsep ke produksi Mitsubishi mirip ya, persis kayak X-Force tuh pertama kali diliatin konsepnya pas jadi, weh mirip dan ganteng untungnya. Nah, gue pikir oh ini X-Force dipanjangin ya, kata Mitsubishi-nya bukan, ini bukan X-Force dipanjangin, justru basisnya itu diambil dari expander yang disempurnakan katanya, bukan dari X-Force yang dibikin panjang. Tapi karena bahasa desainnya sama ya, bahkan kalau kita ngelihat interiornya itu mirip banget sih sama si X-Force. Nah, dia itu gue pikir bakal jadi penerusnya expander. Ternyata enggak, expander tetap akan dilanjutin. Destinator ini itu ada di atasnya si expander. Jadi daripada bikin MPV 7-seater yang sekelas Zenix gitu, mending kata jadiin SUV aja sekalian. Bener sih, karena SUV di kelas-kelas begini rata-rata kalau 7-seater dia tuh bukan 7-seater asli, dia tuh 5+2. Yang ini beneran 7-seater dan belakangnya itu kayak kita ada di sebuah LMPV yang cukup lega, nggak cramping, nggak jadi anak tiri lah kalau misalkan kita naik SUV yang 5+2 atau 7-seater. Nah, kita bahas dari depannya dulu ya. Bahasa desainnya mirip banget sama X-Force ya, cuma bagian, enggak sih bukan bagian, semuanya beda dan gue suka desainnya, ganteng. Lihat, lampunya mirip kayak X-Force, ganteng, ada silver-silvernya lagi di sini, dan grillnya itu kayak ada honeycomb kan di dalamnya kan, tapi itu tuh di dalam gitu, jadi kayak dikasih lapisan plastik mika lagi, padahal enggak, bagian sini tuh dipegang rata, bagian sini tuh ada lekukannya ya, ada radarnya, jadi ada ADAS-nya buat adaptive cruise control, sama ada kamera 360, dan sensor parkir yang di depan ada 4. Nah, untuk yang versi yang Ultimate, dia tuh ada GLS, Exit, Ultimate, sama yang Ultimate Premium. Nah, ini kebetulan yang Ultimate Premium, jadi ada perbedaannya di sini ya. Kalau yang Ultimate warnanya itu abu-abu glossy, kalau yang Exit kalau nggak salah sewarna body putih juga, satu lagi tuh Dove, yang tipe GLS. GLS apa GLX itu, dan semuanya automatic, CVT, nggak ada yang versi manualnya. Terus, kalau kita buka mesinnya, tentu mobil yang bukan LSUV atau LMPV, dia kan kelasnya di atas ya, bukan kayak kelasnya Expander Cross atau Stargazer X atau BRV ya. Kalau dikasih mesin 1500 NA, ya pasti underpower karena mobilnya gede. Ini dikasih mesin 1500 cc, turbo, tenaga 160 PS, dan torsinya 250 Nm dipadukan dengan transmisi CVT. Nah, di sini ada water to air intercooler. Biasanya kalau mobil yang kelas harga segini, intercoolernya tuh yang pakai udara doang di depan. Jadi semakin kencang dia semakin bagus karena semakin adem. Nah, dengan water to air intercooler, dia lebih stabil suhunya dibandingkan dia pakai yang di depan. Dan turbonya ini adanya tuh kata Mitsubishi di atas 2000 rpm. Karena di bawah 2000 rpm itu sengaja nggak dikasih anti-lag. Biar apa? Biar kalau misalkan lagi pakai start stop di kemacetan, dia nggak boros-boros amat seperti mesin turbo yang dari bawah udah mulai spooling. Ini agak unik ya, karena pendekatannya Mitsubishi sama Toyota tuh beda. Kalau Toyota ke hybrid, dan si Mitsubishi justru masukin yang turbo. Nah, sebenarnya dia juga kayak misalkan X-Force atau Expander, di Thailand kan ada yang hybrid ya. Tapi di Indonesia, karena bodinya gede dan butuh tenaga lebih, biar gak underpower, langsung dimasukin yang turbo sekalian. Nah, dimensinya sendiri gede ya. Dia panjangnya 4,68 meter, lebarnya 1,84 meter. Jadi ya emang kelasnya kayak mau jadi kayak CR-V gitu, bukan LMPV atau LSUV. Dan bannya dia pakai Bridgestone, ukurannya 225 55 R18. Tapi gue suka desain velgnya sih. Desain velg itu kayak agak sedikit keluar gitu ya, bagus sih. Dan two-tone-nya juga nggak norak. Nah, seperti biasa Mitsubishi liner dalamnya rapih ya. Depannya pakai Mark Person strut dan belakangnya masih pakai torsion beam. Nah, belakang dia juga sudah pakai rem cakram, sama ini nih yang jarang nih. Biasanya mobil di kelas ini itu jarang yang pakai ini nih. Dalamnya tuh dikasih karpet ya. Jadi bukan cuma plastik biasa. Tujuannya apa? Kalau misalkan lagi di bawah kecepatan tinggi, peredamannya lebih baik. Cuma biasanya kalau karpet gini, nanti kalau misalkan udah agak tua dia kalah jadi agak turun gitu. Mesti diganti.
Nah, bagian belakangnya seperti ini dia. Ada tulisan Destinator panjang sama si plat nomornya ditaruh di bawah. Yang uniknya, tulisan Destinator-nya ini itu warnanya abu-abu, kayak warna batu. Biasanya kan tulisan Destinator ini kalau nggak chrome dibikin hitam sekalian, tapi ini dibikin warnanya abu-abu kayak batu. Ini bagus sih. Gue nggak kepikiran ya. Kalau misalkan logo Mitsubishi-nya dibikin warna gini kayaknya juga keren deh. Dan bagian belakang karena dia pengen lega, dibikin agak sedikit ngotak, profilnya kenceng gitu ya. Desainnya bagian bawahnya agak kurang, tapi atasnya gue suka ya. Terus bagian atas ini kayak ada spoiler, padahal dia emang jadi satu sama desainnya. Ada high mounted stop lamp, service antena, defogger, sama ada wipernya, sama ada kamera 360, dan di bagian sini ada parking sensornya. Parking sensornya depan 4, belakang 4 loh, banyak ya. Ini mata kucing. Ini kalau kita lihat kayak pijakan kaki, bukan. Ini cuma plastik biasa, jadi cuma desain aksennya aja. Jadi nggak bisa diinjak pakai kaki, bisa roboh ntar. Terus kita buka bagasinya. Untuk yang varian Ultimate Premium ini sudah pakai bagasi elektrik. Terus ini seperti biasa Mitsubishi kayak expander juga, dia bisa lipat rata lantai sampai ke tengahnya. Terus kalau misalnya kita naikin, ya gampang ya, enteng ya. Bagasinya cukup lega. Terus di bagian bawah sini ada storage yang cukup besar. Kiri kanannya agak sedikit kosong, sama di sebelah kiri kita akan mendapatkan itu dongkrak. Nah, ban serep ada di bagian bawah, dan ban serepnya ini dia pakai yang temporary ya. Tapi bagus lah, daripada nggak ada sama sekali, mendingan ada tapi temporary. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya yuk. Oke, masuk ke dalam interiornya. Kalau kemarin X-Force dihujat gara-gara nggak ada panoramic sunroofnya, nah di Destinator ini nggak diulang lagi ya. Jadi dia tetap dapat panoramic sunroof, udah gitu besar, cuma bagian tengahnya ini dia agak tebal. Nah, ngaturnya dari sini, jadi ada buat tray-nya bisa ditutup, sama buat buka sunroofnya. Nah, oh lega bukanya ya. Oh bisa lagi, jadi cukup lega dia ternyata. Sama ada tombol SOS-nya di sini. Jadi kalau kita pencet darurat, butuh bantuan, bisa langsung ngobrol. Nah, kenapa dia ada SOS di sini? Karena dia ada SIM card-nya, jadi kita bisa pakai buat nelpon, SOS tapinya. Sama, dia sudah terhubung dengan aplikasi namanya My Mitsubishi Connect. Aplikasinya itu beda sama aplikasinya yang di X-Force, yang cuma bisa ngelihat mobil kondisinya doang. Kalau ini bisa dipakai buat nyalain AC, buat ngelihat kendaraan ada di mana dan kawan-kawan. Jadi kurang lebih sama kayak punyanya Hyundai yang pakai BlueLink. Nah, kemudian mobil ini katanya punya harga under 500 juta. Dan dengan kelengkapan, anggaplah ini 500 juta gitu ya. Kelengkapannya sih ini lumayan dibandingkan dengan X-Force. Kayak misalkan nih, kursi sebelah kanannya kita dapat elektrik ya, yang premium ini. Yang kiri belum elektrik, sama dia joknya sudah pakai kulit ya. Dan setirnya dia tuh sama kayak punya X-Force atau Pajero Sport yang baru. Tombol-tombolnya juga mirip, tapi di sebelah kanan sini dia punya adaptive cruise control, tapi nggak ada lane keeping assist-nya. Jadi cuma bisa ngatur jarak doang secara otomatis. Kiri kanan tetap kita harus sendiri. Nah, terus lihat, kita punya kamera 360. Bagus lagi kamera 360-nya. Jadi ketika kita pencet sekali, dia tuh langsung ngeliatin depan sama kiri kanan, enggak dari kamera 360. Kenapa? Karena yang butuh tuh kayak gini. Kalau misalnya kita pengen berubah lagi, tinggal dipencet lagi aja. Nanti dia jadi ya kamera 360 pada umumnya. Kemudian pencet lagi, jadi belakang doang, ya. Belakang apa depan nih? Belakang. Terus, nah, pencet lagi untuk yang sebelah kiri. Ini berfungsi kalau misalkan kita mau belok gitu ya. Ada selokan di sebelah kiri bisa kelihatan. Oke, terus speedometer, head unit semuanya sama kayak punyanya X-Force ya, atau Pajero Sport yang baru bagian tengah sini, termasuk menu-menunya pun kalau kita pencet-pencet itu juga sama. Display type, sub unit speed, driver assistance kita pencet di sini. VFCM, BSW, rear cross traffic alert, parking sensor, LCDN apa sih? Ah, itulah pokoknya. ASC, ya, oke. Ada pop-up notification, tailgate, race reminder, turn signal sound, ini bisa diganti-ganti nih nggak salah nih. Sama kayak X-Force ya. Operation sound kita matiin aja. Fuel consumption, temperatur bisa diatur di sini. Ya, kemudian kita lihat kiri kanannya. Nah, auto stop and go-nya bisa diatur. Nah, di sini ada score, eco score-nya, dan ada ASG-nya, auto stop and go-nya itu berapa menit. Sebenarnya kalau dibikin mild hybrid bagus juga ya. Biar apa? Biar pajaknya jadi rendah PPNBM-nya. Oke, ya ini karena dipakai test drive ya.
nggak bisa jadi acuan. Nah ini AYC, driving range, ya. Terus ada direction. Oh, head unitnya juga tersambung ya, sama kayak X-Force. Oke, ini pas pakai ADAS-nya. Ini alert. Oke, udah sama. Terus kalau kita lihat interiornya, dia tuh ada kemiripan memang sama X-Force ya. Kayak misalkan di bagian head unitnya sini, speedometernya, setirnya, AC-nya, sama tombol ini lebih mirip kayak Xpander dan Pajero Sport juga sih. Jadi common parts ya. Cuma secara langsung nih kayak X-Force banget, terutama bagian tulisan Yamaha sini. Cuma kalau X-Force kan dia warnanya hitam, dia warnanya putih. Dan dia juga punya beberapa panel soft touch ya. Bagian sini tuh soft touch. Di sini juga soft touch. Di sini juga soft touch. Sini juga soft touch, tapi bagian atasnya sini ini plastiknya masih plastik keras biasa. Nah, AC dia sudah dual zone. Jadi kanan kiri bisa berbeda ya. Bisa di-sync kalau misalkan temperatur mau disamain, dan jangan lupa sirkulasinya ambil dari dalam aja. Dari luar kadang-kadang suka bau. Bagian bawahnya dia ada USB-A, USB-C, sama ada colokan 12 volt. Push start stop engine button-nya ada di sini. Drive mode-nya ada di sebelah kanan. Sama ini agak aneh sih. Kenapa sih electronic parking brake-nya ada di sebelah kiri, sama auto hold-nya tombolnya di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Tapi mungkin karena udah nggak cukup lagi kali ya. Enggak sih, harus bisa dimajuin lagi ya. Karena kan kita nyetir di sebelah kanan ya. Harusnya tombolnya di sebelah kanan. Tapi yang nggak ngaruh juga sih. Karena kalau misalkan kita udah biasa pakai electronic parking brake, terus pasang seat belt, masukin D, kita gas aja dia udah auto release. Dan ketika kita masuk ke P, kita matiin mesin, dia langsung nge-lock juga electronic parking brake-nya. Jadi sudah otomatis. Kemudian ke sini, dia ada cup holder, ada ruang penyimpanan ya. Cukup lega, sama di bagian sini tuh dia nggak bolong ya. Tapi kita ada tempat nyimpan buat barang-barang sebelah kiri sama sebelah kanan. Glove box sudah soft opening dan cukup besar. Head unit kurang lebih dia sama kayak X-Force ya. Banyak gimmicknya, ada battery voltage ya. Terus ada jamnya, ada fuel dan kawan-kawan. Tapi yang paling gue suka dia ada ini nih, boost meter. Wih, tapi agak sedikit patah-patah ya, dia nggak smooth ya. Ada brake-nya berapa persen kita injek, coolant, injection, dan kawan-kawannya ada di sini semua. Kurang lebih persis sama kayak punyanya X-Force. Nah, ke atas sudah elektrokromatik ya. Terus ada indikator buat seat belt, tapi nggak cuma yang bangku tengah. Bangku belakang pun juga ada indikatornya. Ini lampu di sini sudah LED, tapi LED-nya agak dibikin kuning. Terus kalau kita buka di sini, kita dapat kaca plus lampu, nggak cuma sebelah kanan, tapi juga ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita lihat belakangnya, kira-kira senyaman apa kursi baris belakangnya. Oke, sekarang kita ke kursi baris tengahnya ya. Aduh, ini yang bikin dia kerasa premium, ini loh, AC-nya itu ada di plafon. Karena kalau mobil-mobil yang SUV, nggak diciptakan dari 7 seater, cuma dibikin 5+ tuh, itu biasanya AC-nya cuma di sini doang, dan belakang nggak ada. Ini dari depan, tengah, sampai belakang, itu ada AC semua, dan semuanya di atas plafon. Kurang lebih sama kayak Innova lah. Terus kalau misalkan kita ngerasa kursinya kurang rebah, ini bisa direbahin, tapi rebahinnya nggak banyak ya. Jadi segini aja nggak bisa dipakai sampai buat tidur. Seandainya Mitsubishi bikin ini jadi captain seat, gua rasa itu ide bagus sih. Karena ini buat jadi captain seat sih bisa banget ya. Depannya ada mewah, suspensinya juga tadi gue nyoba udah nyaman. Kalau dibikin captain seat menurut gua lebih oke lagi. Terus kita dapat meja di bagian belakang, dan gue suka mejanya tuh ada aksennya di sini, ada silvernya. Ada tempat buat naruh HP, sama kita punya cup holder di bagian sebelah kanan di sini. Kalau mau nutup, tinggal ditekan aja, ya. Terus sebelah kanannya nggak dikurang-kurangin, jadi masih sama hard plastik bagian atas, tapi di sini dikasih jahitan asli, kasih black piano, ya. Ada silvernya, ada tulisan Yamaha-nya lagi di sini, ya. Jadi kalau kita di tengah sini ya, kalau dibandingin sama Zenix yang tipe V atau tipe G yang nyambung, bukan yang captain seat, door trim-nya ini jauh lebih mewah loh. Seandainya dia ada tray-nya buat nutup, wah itu pasti lebih top lagi. Airbag-nya juga saya belakang ya, dia ada 6. Nah, di sini juga tempat penyimpanan, sama buat ngatur AC-nya dia dari sini. Bisa diatur kecepatannya berapa, tapi temperaturnya nggak ada. On off-nya di bagian tengah, dan di bawahnya ada colokan buat USB A sama C buat ngecas HP. Kalau kita butuh armrest, tinggal dibuka di sini ya. Set. Nah, kita bisa dapat armrest, tapi nggak sejajar ya. Jadi yang kiri lebih tinggi karena lebih pendek. Nah, pertanyaannya gimana bagian belakangnya? Kita buka aja, dia sudah pakai one touch tumble ya. Dan ini nggak cuma yang sebelah kiri doang, yang sebelah kanan pun dia juga sama. Kalau kita pencet, set. Nah, dia juga one touch tumble.
Ini posisi kita paling mundur ya. Jadi dia kan sliding nih. Bisa dimajuin sampai segini. Belakang segini. Jauh ya slidingnya ya. Oke, yuk kita buka. Nah, sip. Kita naikin lagi. Oke, ini kalau versi yang paling mundur dengan tegak ya, seperti ini. Dia emang kerasa nih, lihat deh. Agak sempit, cuman kaki kita tuh lubangnya bisa masuk ke bawah gitu. Terus kita naikin sandaran kursinya. Ini kan versi paling tegak ya. Tinggal kita mundurin dikit. Nah, baru enggak loh, ini nyaman loh. Tuh, jadi nggak mentok tuh. Kalau misalkan kita duduk seperti ini, kepala gue tuh nggak mentok. Tapi kalau misalkan kita rebah kayak gini, nah baru kita mentok di bagian sini. Tapi ya gue bilang tadi, ini versi yang paling mundur. Coba, sorry Sen, bisa majuin dikit nggak? Dikit aja. Dorong bang. Ya. Oke. Ini belum paling mentok nih ya. Lega loh ini loh. Tuh. Masih punya legroom. Even kalau ini dibelakangin, masih ada loh. Bagus loh ini belakangnya loh. Jadi emang dibikin bukan 5+2 atau SUV yang dipanjang-panjangin terus dikasih kursi kecil di belakang. Ini bener konfigurasinya kurang lebih kayak kita naik LMPV atau LSUV atau mungkin naik Kijang Innova sekalian. Ya Innova lebih gede dikit lah ya. Dan kalau kita pentokin lagi Zen, coba Zen. Paling mentok paling depan. Ya. Wow, lega euy. Tuh. Belakang lega ya. Sebelah kanan kita juga dapat cup holder, ada tempat buat naruh barang sama ada tempat buat naruh HP di bagian sini ya. AC-nya dari atas ini nih, gue suka nih. Nggak dari samping kiri kanan gitu ya. Tapi kontrol tetap dari depan. Sama kita kalau mau ngecas HP tetap dapat, tapi untuk yang sebelah kiri doang. Nih, ada USB-A sama USB-C. Oke loh ini belakangnya loh. Ini bener-bener SUV yang leganya tuh kayak leganya MPV sih kalau menurut gua sih. Jadi kalau misalkan kita bawa orang bertujuh, pengen destinasinya agak jauh, misalkan kita mau ke Jogja, Solo dari Jakarta 6 jam, 7 jam. Ini menurut gua belakangnya masih oke banget. Bukan cuma buat darurat, tapi bisa dipakai buat jarak jauh. Ya, sekarang kita mau test drive ke tempat test drive sudah disediakan oleh Mitsubishi. Kayak gimana rasanya si Mitsubishi Destinator ini. Let's go. Oke, sekarang kita udah ada di dalam Mitsubishi Destinator. Jadi di Spark ini kita dapat tempat test drive ya. Tapi test drive-nya ya terbatas, kita nggak bisa bawa keluar. Cuma yang anehnya ya, ini mobil kayak begini, tapi lihat konnya itu belok-belok. Kayak bukan test drive sebuah mobil SUV loh. MPV atau SUV agak beda ya emang yang Mitsubishi ya. Masukin normal mode. Disuruh normal mode ya. Kita ganti ke normal. Ya, jadi ada normal, wet, gravel, tarmac, mud. Kita masukin ke normal ya, sesuai sama bapaknya tadi ya. Oke, let's go. Oh, tenaganya kalau udah 3000 ke atas kencang. Cuma pas awalnya agak nahan dikit ya. Pas udah itu, wuss, langsung turbonya berasa. Nah, ini kita disuruh ambil ada kayak polis tidur gitu. Nggak berasa. Suspensinya enak. Mitsubishi kalau bikin suspensi yang bagus sih. Oke, kita belokin. Ya tuh. Ada begituan. Ini biasanya kalau dulu itu mau nguji mobil bodinya rigid atau enggak ya. Naik ke jalanan yang miring begini, tuh. Naik beginian. Nah, ini kan miring nih. Terus kita buka pintu. Masih bisa ditutup dengan baik. Lah, kuncinya nggak ada. Oke. Karena kalau misalkan bodinya dia twisting, ya dia nutupnya susah. Stop. Oh, tarmac. Dia tuh nggak ada sport ya, tapi adanya tarmac. Jadi jalan ini aspal. Oke. Ya. Bawahnya lebih berasa. Oke, sport mode kali ya. Oh, bagus loh ininya. Body rollnya bagus loh. Enak loh. Ya, so far menyenangkan ya. Nah, suruh stop. Putar balik. Nah, sekalian mencoba radius putarnya ya. Kita belok. Apakah bisa dalam satu kali putaran?
Bisa dong. Oh, kebanyakan malah. Oh, bagus ya. Oke, kita urusin lagi deh. Ntar. Udah cukup ya. Kita test drive dikit aja. Nanti kita akan coba lagi. Tapi overall di tempat yang seperti ini, gue cukup impress dengan body rollnya yang bisa bagus, nggak terlalu goyang. Padahal tingginya 244 mm ya. Tinggi banget kan, center of gravity-nya pasti nggak di bawah. Terus juga suspensinya nyaman sih sekilas ya. Oke, sudah, kita selesai. Jadi seperti itulah Mitsubishi Destinator ya. Sebuah SUV yang punya kabin itu seperti sebuah MPV. Dan yang gue paling seneng adalah mobil ini punya mesin 1500 cc turbo. Tenaganya enak ya. Jadi meskipun dia besar, ground clearance-nya tinggi, itu nggak membuat mobil itu jadi underpower. Jadi gue rasa ini mobil itu kayak baby Pajero, tapi dia punya interior yang leganya seperti sebuah expander. Ya, jadi bukan SUV yang 5+2 atau SUV 7-seater nanggung. Dia beneran bisa dipakai 7-seaternya. Nggak ada lawannya sih, karena kalau dilawan sama Zenix, dia tuh MPV yang di ala-ala crossover gitu ya. Kalau ini bener-bener SUV yang punya 7-seater yang proper. Seandainya dia tengahnya itu dikasih captain seat, menurut gue udah layak sih di mobil. Tinggal kita nanti coba gimana rasanya waktu kita pinjem lama, bagaimana peredaman kabinnya, bagaimana kehematan bahan bakarnya. Jadi semoga kita nggak akan lama lagi pinjam mobil ini dari Mitsubishi. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Buat teman-teman yang pengen tahu harga mobilnya, kita kasih di komentar di bawah. Kita pin. Soalnya waktu kita bikin video ini, itu belum ada harganya. Bye-bye!